Pernahkah kalian merasa terinspirasi oleh seseorang yang sangat ahli dalam bidangnya, dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mencapai tingkat kemahiran tersebut? Nah, hari ini kita akan membahas rahasia di balik keberhasilan mereka. Ada 7 langkah penting yang bisa kalian ikuti untuk menjadi master dalam bidang apapun. Tapi sebelum itu, mari kita renungkan sebuah hadits qudsi yang sangat bermakna. Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku." Hadis riwayat Bukhari. Hadits ini mengajarkan kita bahwa keyakinan dan prasangka positif sangat penting dalam mencapai tujuan kita. Jika kita yakin bahwa kita bisa menguasai suatu keterampilan, dengan izin Allah, kita akan lebih mudah mencapainya. Mari kita bahas 7 langkah ini satu persatu dengan lebih detail. 1. Mengurai skill. Tentukan secara spesifik apa yang ingin kamu capai dengan keterampilan tersebut. Pecah keterampilan tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Misalnya, jika kamu ingin menjadi seorang ahli matematika, kamu bisa memecah keterampilan tersebut menjadi beberapa bagian seperti memahami konsep dasar, menguasai berbagai metode perhitungan, dan mempelajari aplikasi praktisnya. Fokus pada bagian-bagian penting yang paling relevan dengan tujuanmu. Ini membantu kamu untuk lebih fokus dan tidak kewalahan dengan banyaknya hal yang harus dipelajari. 2. Belajar untuk mengoreksi diri. Pelajari dasar-dasar keterampilan dari beberapa sumber seperti buku, video tutorial, atau kursus online. Namun, hindari menggunakan proses belajar ini sebagai alasan untuk menunda praktik. Belajar agar kamu bisa mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan saat berlatih. Misalnya, jika kamu belajar matematika, pastikan kamu tahu bagaimana menyelesaikan soal dengan langkah-langkah yang benar dan memahami konsep di baliknya. 3. Hilangkan hambatan identifikasi gangguan yang dapat menghalangi kamu untuk berlatih, seperti televisi, media sosial, atau hal-hal lain yang mengalihkan perhatian. Ciptakan lingkungan yang kondusif untuk berlatih dengan fokus penuh. Misalnya, buatlah area khusus di rumahmu yang bebas dari gangguan di mana kamu bisa belajar dengan tenang. 4. Berlatih selama setidaknya 20 jam. Ini adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk melewati fase frustrasi awal dan melihat kemajuan yang signifikan. Dengan berlatih secara konsisten selama periode ini, kamu akan mulai melihat hasil yang nyata. Pastikan untuk mencatat jam latihanmu dan tetap berkomitmen. Ingatlah, seperti yang dikatakan dalam hadits qudsi tadi, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jika kita percaya bahwa kita bisa, maka kita akan lebih mudah untuk melakukannya. 5. Gunakan praktik yang terencana. Kamu harus fokus pada aspek-aspek spesifik dari keterampilan yang paling penting dan terus mengevaluasi serta mengoreksi diri selama proses latihan. Misalnya, jika kamu ingin meningkatkan kemampuan berhitung, luangkan waktu khusus setiap hari untuk berlatih hanya teknik tersebut dan evaluasi progresmu secara berkala. Praktik yang terencana membantu memaksimalkan efektivitas waktu yang kamu investasikan. 6. Memahami kurva pembelajaran. Pada awalnya, kamu mungkin akan merasa tidak kompeten, dan ini adalah bagian normal dari proses belajar. Dengan sedikit latihan, kamu akan melihat peningkatan yang cepat. Tetap konsisten dan jangan menyerah saat menghadapi tantangan awal. Ingat, setiap ahli pernah berada di tahap pemula ini. 7. Tetap konsisten dan sabar. Dedikasikan waktu secara rutin untuk berlatih dan bersabarlah dalam prosesnya. Ingat bahwa mencapai tingkat kemahiran yang tinggi membutuhkan waktu dan kesabaran. Konsistensi adalah kunci untuk melihat hasil yang nyata. Seperti hadits qudsi tadi, jika kita yakin bahwa kita bisa, dengan izin Allah, kita pasti bisa mencapainya. Itulah 7 langkah untuk menjadi master dalam bidang tertentu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu berprasangka baik kepada diri sendiri dan kepada Allah.